أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamu alayka ya Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA beserta Umi, Pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Yang kami hormati Al-Ustadz Idris Ahmad SAG, Ketua Yayasan Tafakuh. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah, Muhafiz-Muhafizah, para tamu undangan, tokoh masyarakat cerdik pandai, dan tentunya kepada para wali santri, dan khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-29 yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di Ma'had Tafakuh Desa Kepaujaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan prosesi wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 29. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Nabil Ashraf. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kathiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada akhina Nabil Ashraf yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. tujuan kami, bagi kemuliaan dengan kalam ilahi. Satu cara kami benahi negeri ini, untuk kembali pada kalam ilahi. Karantina tahfiz Al-Quran, karantina tahfiz Al-Quran.
Quran nasional, karantina hafal Quran cukup 1 bulan, murojaah sama ayat ibadah. Satu keluarga, satu hafiz-hafizah akan jadi nyata atas izin Allah. Maksimal usaha, tawakal akhirnya, yakinlah janji Allah nyata adanya. Quran dipermudah, pelajarinya, yakinlah janji Allah dalam kalamnya. Marilah kita wujudkan bersama, satu keluarga, satu hafiz-hafizah. Karantina, tahfiz Al-Quran, karantina tahfiz Al-Quran nasional, karantina hafal Quran cukup 1 bulan, murojaah sama ayat ibadah, murojaah sama ayat ibadah, murojaah. Jangan ditinggalkan. Kepada para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muhafidz dan muhafizah, kemudian tim pengelola, kemudian para orang tua peserta karantina, kemudian semua para peserta karantina ikhwan dan akhwat. Wabil khusus pada pagi hari ini acara wisuda kita ini diserikan lagi oleh kehadiran tamu kita yang kita muliakan, yaitu Bapak Ali Bastoni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum dari tim Dompet Duafa. Alhamdulillah dapat bersilaturahim ke ma'had kita ini jauh dari tengah kota sana dan habis jalan aspalnya, barulah sampai ke tempat kita ini. Dan ini adalah mudah-mudahan insya Allah pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh Pusat Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional yang bertempat di Kuningan, Jawa Barat. Kita ini adalah cabang yang ke-61 di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah masuk tahun yang ke-4. Dan kita hitung-hitung alumni kita dari tahun pertama hampir mencapai 1.800 orang. Tetapi ini barulah permulaan dari perjalanan panjang. Karena misi dari Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional adalah mewujudkan satu keluarga, satu hafidh-hafidhah. Jangankan hafidh-hafidhah, yang kita dapati dari statistik yang pernah dibuat di Indonesia ini, 65% umat Islam masih buta huruf Al-Quran. Berarti tantangan kita jauh lebih besar. Maka mudah-mudahan insya Allah, kalau kecil usaha kita ini belum lagi seberapa, mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita penolong-penolong. Seperti mana dahulu para nabi diberi penolong-penolong yang setia, kemudian yang ikhlas, yang semuanya ingin berjuang dan berkorban. Karena dengan perjuangan dan pengorbanan itu tidak ada lagi yang besar. Insya Allah
perkara yang berat akan menjadi ringan dengan semangat perjuangan dan pengorbanan, yaitu dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu alhamdulillah kita dapat mulai karantina ini meskipun tidak di sini pada awalnya. Tadi Bapak Ali menyebutkan kepada saya, Ustaz, dulu kan di Hotel Sri Indrayani. Ya, dahulu kita di Hotel Sri Indrayani. Karena kita tidak punya fasilitas yang memadai. Angkatan 1, Angkatan 2 di Hotel Sri Indrayani. Kemudian kita pindah ke hotel, ke Wisma Tirta di Marpoyan. Yang keempat, barulah di sini 7 orang pada awalnya. Dan ini masih rimba belantara. Nah, alhamdulillah, rupanya kalau kita bersama dengan firman Allah, Allah bersama dengan kita. Maka atas dukungan semua pihak tanpa terkecuali, sekecil apapun, mungkin boleh jadi di mata kita manusia kecil, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Maka kepada mereka yang telah banyak berjasa sehingga sampai ke angkatan 29 ini, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah pada angkatan ini tanpa terasa, meskipun kita masih dibimbangi oleh COVID-19 ini, wabah ini, tapi alhamdulillah sepanjang 35 hari di angkatan ke-29 ini, rasanya tak ada anak kita, peserta kita yang sakit. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan alhamdulillah mereka ini bersemangat, bergembira. Meskipun di minggu pertama itu nampak risau, gelisah, biasalah. Karena suasana mungkin di rumah, kemudian masuk ke karantina, suasana sangat jauh berbeda sekali. Biasanya yang selalu di tangannya adalah handphone. Sekarang handphone ditarik, kemudian bersama dengan mushaf. Dari pagi, bangun pagi, terus sampai ke malam hanya mushaf saja. Seperti ikan kehabisan air. Seperti itulah menggelepar-gelepar. Tapi itu seminggu saja. Setelah berlalu waktu seminggu, alhamdulillah peserta-peserta ini mulai menampakkan semangat, kesungguhan, dan alhamdulillah banyak yang berhasil menyelesaikan 30 juz di angkatan ini, ikhwan dan akhwat. Dan ketika kita tanya berapa umur? 15 tahun. Masya Allah. 15 tahun. Nabil berapa umur? 15. Nah, 15 tahun. Nah, Suryadi berapa umur? 15. Lihat, dari Sumatera Barat, 15 tahun. Bayangkan di umur yang masih sangat muda belia ini, setelah selesai menghafal Quran 30 juz. Kemudian setelah ini diikuti dengan memutkinkannya. Kalau ikut karantina kita ini program satu angkatan 10 juz mutkin. Maka kalau 3 angkatan 30 juz, kalau itu tercapai, mungkin, Masya Allah, Al-Quran sudah di dalam dada. Maka ingat kita hadis Rasulullah, Inna allaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan kitab suci ini, yarfa' bihadzal kitab aqwaman, bangsa-bangsa. Mana bangsa yang bersama dengan Al-Quran Allah akan angkat. Wa yadha'u bihi akharin. Dan Allah akan jatuhkan bangsa kalau bangsa itu meninggalkan Al-Quran. Alhamdulillah, inilah khidmat kita untuk negeri kita ini. Saya dahulu di Malaysia 12 tahun. Dari tahun 94 sampai 2006. Nah, sampai 2006 belum selesai program doktor lagi saya sudah pulang. Karena sudah tak sabar berkhidmat untuk negeri ini. Saya selesai doktor 2008. Bukan menunggu selesai belajar baru berkhidmat, enggak, saya pulang aja langsung 2006. Pulang ke sini. Kemudian kita mulailah dakwah kecil-kecilan. Nah, dan alhamdulillah bersama dengan kawan-kawan di luar sana, bertemu juga dengan Pak Ali Bastoni. Tahun berapa kita bertemu, Pak ya? Tahun sekian lah ya. Dan kami banyak bersama-sama dengan dompet duafa sampai ke pedalaman Meranti ya. Kemudian kita sampai hari ini wakaf Al-Quran tetap kita gerakkan untuk sampai Al-Quran ini ke pelosok pedalaman sana. Dan bukan hanya menyampaikan Al-Quran, kami juga mengikutinya dengan program tahsin Al-Quran, mengajarkan Al-Quran.
Jadi ustadz-ustadz kita bermalam di pedalaman itu dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran ini insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajat kita. Karena sebaik-baik kita adalah seperti mana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kami sampai di Pekanbaru tak ada mau kerja di mana-mana. Padahal sudah dapat gelar S3. Sebenarnya kalau dah dokter tuh jadi dosen bisa. Nah, tapi saya tak mau. Saya mengajar saja di Masjid An-Nur itu, saya mengajar, tak mau jadi pengurus. Meninggal imam besarnya, namanya Bapak Kiai Haji Bakhtiar Daud. Nah, itu imam besar dahulu yang ditetapkan oleh Pak Gubernur, Bapak Rusli Zainal. Meninggal beliau, Pak Rusli Zainal minta saya menggantikannya, saya tak mau. 7 tahun lamanya, saya tak mau isi. Karena saya tidak mau menjabat di mana-mana jabatan. Kemudian Pak Rusli Zainal juga membuat satu yayasan. Kemudian anggaran dari pemerintah pada waktu itu karena beliau gubernur, sekian miliar kata beliau. Saya kata enggak, saya mau mengajar saja. Nah, kemudian diminta MUI, saya pun juga tak mau. Nah, terakhir ini saya diminta jadi rektor ISK, saya mau karena tak ada lagi yang lain yang mau. Nah, sementara ISK sudah keluar, kalau tidak kita ambil, wah sayang sekali. Karena pendidikan mesti kita munculkan ke perguruan tinggi. Nah, akhirnya mulai dari bulan September yang lalu, saya sudah mengundurkan diri dari rektor. Saya sekarang ini 24 jam di sini. Jadi kalau Pak Ali mau sowan lagi ke sini, karena saya dengar kabar Pak Ali mau pindah ke Jakarta, maka datang-datanglah ke tempat kami ini, silahkan singgah di sini, kami di sini 24 jam. Mati hidup kami di sini. Dan semua akan kami pertaruhkan. Harta benda kami pertaruhkan, nyawa pun kami pertaruhkan. Dan kami siap untuk mendapatkan apa saja yang mesti ditanggung untuk perjuangan bersama Al-Quran ini. Maka tak ada lagi yang lain. Semalam saya bertemu dengan Pak Bupati Kampar. Kemudian saya tunjukkan video klip di sini. Apa kata beliau? Saya mau datang Ustaz, silahkan. Tapi saya tak menjemput. Datang, silahkan. Tak datang pun tak ada apa-apa. Nah, apa sebab? Sebab kita ini bukan ingin disebut oleh orang. Bukan ingin dipandang. Bukan ingin dipuji. Tidak ingin popularitas. Kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, tidaklah semua mesti pergi ke medan perang. Tetapi hendaknya ada sebahagian dari umat ini mendalami agama. Maka kita pergi ke Mesir untuk mendalami agama. Kemudian kita lanjutkan pendidikan untuk mendalami agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Kata tafakuh itulah yang kita abadikan menjadi nama yayasan kita ini. Yaitu kita petik dari Al-Quran untuk mendalami agama dan tidak cukup hanya mendalami. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian kembali kepada kaum dan memberikan peringatan kepada kaum dengan Al-Quran yang telah dipelajari itu. Kalau ingin cari dunia, tak mau saya pulang ke Pekanbaru, ke Riau. Kalau dunia lah yang kita dapatkan, yang ingin kita dapatkan. Mungkin di tempat yang sebelum ini. Tetapi ada rasa kepuasan tersendiri kalau kita balik ke tanah air. Karena kita dapat mengamalkan ayat tadi. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka ketika kami tanya istri, bersedia enggak kita tinggalkan rumah di Pekanbaru? Padahal di rumah Pekanbaru itu sudah dibangun, Pak. Nah, nyaman juga rasanya itu. Pak Ali sampai sana kan? Tapi sekarang ini sudah kita tinggalkan. Kita kunci rumah itu. Kami ingin di sini sampai mati. Dan kita sudah siapkan kuburan di belakang sana. Kalau Pak Ali tak percaya, mari kita pergi sana. Saya sudah tetapkan dan saya sudah sampaikan bahwasanya kalau kami meninggal dunia, kalau di sini tempatnya, kita tak tahu entah kapan kita meninggal dan di mana. Kalau di sini kami meninggal dunia, kubur kami di belakang sana.
dunia tak ada lagi harganya bagi kami. Karena sebenarnya hidup kita inilah dia hidup. Sahabat-sahabat yang sama seumur dengan kita, bahkan lebih muda dari kita, telah meninggal dunia. Kita pun juga akan mengikutinya. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala? Mudah-mudahan usaha yang tak seberapa inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Mungkin kita tak dapat menguasai Al-Quran itu dengan baik, dengan luas, dengan dalam, disebabkan karena kita terlambat belajar. Saya pergi ke Mesir itu umur sudah 24 tahun. Sudah terlambat saya. Pulang dari Mesir umur 28 tahun. Sudah terlambat rasanya mempelajari Al-Quran. Maka ilmu yang kita dapatkan tak seberapa. Mudah-mudahan dengan anak yang dari awal lagi, umur 15 sudah hafal Al-Quran. Maka anak-anak kami, kamu boleh keluar negeri, tapi selesaikan dulu 30 juz. Kalau tidak, tak usah. Karena Al-Quran itulah yang diharapkan untuk membentuk kepribadiannya dan membentuk cara fikirnya, kemudian membentuk akhlaknya, kemudian melayakkannya menjadi pemimpin dengan makna yang sejati. Karena generasi yang lahir di tangan Rasulullah adalah generasi Al-Quran. Maka kita tidak ingin anak kita tercerabut dari Al-Quran itu. Maka kita harapkan mudah-mudahan insya Allah dengan semangat Al-Quran ini kita bisa berbuat sedikit-sedikit. Dan mudah-mudahan Allah yang membanyakkannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua peserta karantina yang telah memberikan amanah kepada kami, menitipkan anak-anak mereka di sini. Kami pun juga risau sebenarnya, karena banyak orang tua yang terlalu tinggi pengharapannya. 30 hari Ustadz, 30 juz. Wallahu Akbar. Kami ini bukan pabrik yang punya jaminan 30 hari selesai 30 juz. Kami di sini hanya mampu menciptakan suasana. Kemudian kami bimbing anak-anak, kami perhatikan. Kalau bisa kami sholat 5 waktu di sini. Dan kita perhatikan anak-anak. Sampai bangun paginya kita yang bangunkan anak-anak. Bangun. Anak bapak itu saya yang bangunkan. Sholat 5 waktu. Tapi belum saya masuk lagi anak-anak itu, Ustaz Mustafa datang, Ustaz Mustafa. Akhirnya dia udah bangun dulu. Udah cepat bergeraknya. Karena kita tak boleh terlambat. Mesti sholat 5 waktu, iqamah mesti sudah sampai di masjid. Azan sudah bergerak ke masjid, ke surau kita ini. Maka mungkin Bapak Ibu di rumah, anak-anaknya mungkin sholat 5 waktu pun mungkin tak teratur. Tapi di sini wajib, tak boleh tidak. Maka kami katakan kepada para peserta, jangankan selesai 30 juz. Selesai saja 35 hari di sini itu udah hebat itu. Ibarat training ini training 35 hari. Biasa training di hotel itu 3 hari, 4 hari. Ini 35 hari bersama Al-Quran tanpa handphone. Maka jangan kecilkan prestasi anak, seberapa pun anak itu dapat. Dan jangan banding-bandingkan dengan uang yang telah dikeluarkan. Tak sebanding. Dunia yang kita berikan itu tak seberapa dibandingkan dengan akhirat yang akan kita dapatkan. Maka mudah-mudahan insya Allah semua anak kita ini anak hebat-hebat ini. Saya lihat hebat-hebat, luar biasa. Tinggal lagi sekarang ini adalah ada yang Allah cepatkan menghafal sehingga selesai. Ada yang Allah lambatkan. Cepat lambat itu biasa. Itu biasa itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau bertanya kepada anak, berapa kamu dapat? Seberapa pun dijawab oleh anak, syukurilah. Kemudian dapat pula anak 30 juz. Masya Allah, itu dah bonus. 30 juz, itu bonus. Maka mudah-mudahan insya Allah, semua yang kita lakukan ini, kami sebagai pengelola, kami sudah berusaha maksimal sekuat tenaga. Tapi pasti ada kekurangannya, salah silapnya. Maka mohon dimaafkan. Kemudian insya Allah ke depan kami akan perbaiki lagi. Fasilitas kita akan coba memperbaiki. Kemudian juga program kita akan coba lagi. Disiplin. Meskipun kita disiplinnya tidak seperti di SMP sana, tapi tetap di sini disiplin dijalankan. Karena kami tidak mau suasana di karantina itu sama seperti di SMP. Nah, maka kita bedakan. Dan di sini tidak ada kata-kata kasar, tak ada, apalagi pukul memukul tak ada di sini.
di sini kita bersama dengan para peserta dengan kasih sayang. Alhamdulillah, banyak kenangan di sini selama 35 hari. Ya, Ridwan Alwi ini dari Sumatera Utara. Alhamdulillah, selesai dalam waktu berapa hari, Ridwan? 48 hari. Umur berapa tahun? 18 tahun. Maka ketika beliau datang jumpa saya telah selesai 30 juz, Ustadz, saya mau ke Timur Tengah. Masya Allah, langsung hati saya itu, ya Allah, bisa berikan informasi bagaimana mau belajar ke Timur Tengah. Saya mau jadi ulama. Allahu Akbar. Ini suasana, mudah-mudahan suasana ini akan menjadi kenangan. Meskipun hanya 35 hari akan teringat sepanjang masa. Banyak alumni-alumni kita itu sudah lama di angkatan 7, angkatan 8 datang lagi dari sini. Nah, karena hati sudah terpaut meskipun tempat ini sederhana ala kadarnya. Maka untuk mengenang kenangan yang 35 hari tak bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi kami sudah sederhanakan dengan video klip. Nah, kita akan tayangkan. Maka mari kita imbas kembali suasana seperti apa di sini. Orang tua mungkin bisa melihat sekedarnya saja, yang merasakan sepenuhnya adalah anak-anak kita. Baik, silakan. Ya. Angkatan 29, tidak terasa dah tahun yang keempat. Nah, ini masuk prokes. Parkirnya sebelah sana bang, nanti kita Parkir sebelah sana bang. Yang menyambut tetamunya ini Ustaz Mullah Hafiz 30 juz. Itu yang menyambut bapak dahulu tuh. Bapak tak tahu, beliau tuh dah hafal 30 juz. Itu yang melayar di sini. Kemudian proses pendaftaran di awal. Biasa, karena kita SOP sebelumnya dari pusat. Jadi tidak ada yang baru yang kita buat di sini. Semua dari pusat. Metodenya, pendekatannya semua dari pusat. Berapa banyak bayaran itu dari pusat semuanya. Kita tak ada tambah, tak ada kurangi. Nah, karena kita ini adalah cabang, maka kita pastikan sesuai dengan yang di pusat. Setelah selesai mendaftar, dihantar ke kamar masing-masing asrama. Asrama sekarang ini hanya 5 orang saja. Dulu 6, kita kurangi 1. Nah, ini asrama. Seperti di penginapan. Rasanya tak kurang lah dari hotel, insya Allah. Ini pada hari kita pembukaan. Masih ingat 35 hari yang lalu? Begitu cepat waktu itu berlalu. Disematkan PIN sebagai bukti. Alhamdulillah. Ustaz Rahman membacakan doa sehingga alhamdulillah program kita berjalan dengan baik dan lancar. Masih ingat ini? Ini perkenalan. Awalnya tak ada yang saling kenal mengenal. Nah, kemudian saling mencari tahu namanya siapa. Kan saya lihat yang baru tadi nih. Baik, saya tanya, yang antum kenal siapa? Yang baju putih pojok belakang, siapa namanya? Fajri. Betul Fajri? Hah? Oh, Kodri. Antum ganti-ganti ko sama fa kan? Nah, itu perkenalan untuk mencairkan suasana, karena teman ini penting untuk membangun suasana. Nah, ini suasana pembukaan di saung kita. Tahsin di hari pertama Ustaz Hardi Damri. Ya. Tahsin penting supaya cepat kita menghafal. Siapa yang mau video klip ini nanti boleh layari Tafakuh online, nanti ada di sana, kita akan upload di internet. Ini dia para pejuang mujahid dalam menghafal Al-Quran. Tak semua orang bisa sampai ke sini nih 35 hari. Disinilah keseharian para peserta di saung ini.
berjuang sendiri-sendiri. Oh. Nah, ini muhafiznya. Ustadz siapa namanya? Ustadz Islah Ramadan Angianto. Masya Allah. Ini pejuang. Ini ayah ibu gak tahu seperti ini. Ini anak-anak kita yang di sini. Ini menyetorkan hafalan. Nah, ini yang tak kalah pentingnya. Ini ada bintangnya nih kalau makan ini. Nah, ada bintangnya. Apalagi pada menu-menu tertentu. Karena kita tak batasi, Pak Ali, tak kita batasi. Silakan makan sebanyak-banyaknya. Silakan. Maka ada yang berat badannya bertambah 8 kilo di sini. Nah, yang dimakan ini mulainya bagus. Ah, coba lihat. Rasanya rasa ayam. Iya, rasa ayam lah, makan ayam. Masa ayam rasa ikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penuh canda juga di sini sehingga tidak terlalu tegang suasana kita di sini. Selesai 30 juz. Perkenalkan, nama saya Vito Moreno Siregar, asal Pekanbaru, umur 15 tahun. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz saya di Mahat Tafakuh ini. Kesan saya menghafal di Mahat Tafakuh ini, memang menghafal itu tidak mudah, tapi asalkan kita mau tetap berusaha dan istiqomah dan selalu bersabar, insya Allah Allah akan memberi kemudahan. Masya Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau misalnya kita mendapat kesulitan, pasti di situ Allah akan memberi kemudahan. Masya Allah. Pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, tetaplah semangat dan jangan pernah untuk mau menyerah. Karena bersama Al-Quran itu kita tidak akan pernah rugi. Contoh baik yang bisa kita dapat dari Al-Quran adalah satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka kalau misalnya kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran, Vito umur berapa? diulang-ulang, maka kita akan mendapatkan 15. Tapi pesannya seperti ulama besar. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Ada benih-benih. Saya mohon maaf. Jadi Wassalamualaikum ulama, warahmatullahi wabarakatuh. Baru umur 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Ridwan Alwi. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alwi. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Kota Paris Rimpuan. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Pesan dan motivasi dari saya yaitu kalau waktu pertama saya menghafal sini itu sangat susah sekali karena satu hari cuma beberapa halaman. Tapi semakin lama semakin terbiasa. Apalagi kalau kita memperbanyak amal soleh, nanti Allah sendiri yang membantu kita untuk menghafal. Masya Allah. Karena hafalan kita itu bukan dari kita sendiri, Allah. tapi hafalan kita itu dari Allah. Masya Makanya Allah. kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti Allah sendiri akan memudahkan kita menghafal itu. Baik Ustaz. Kemudian kalau kita misalnya melihat orang lain itu kayak cepat kali menghafal itu, kita jangan iri. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 32. Semua pakai yang dalil. Intinya itu Dalil, Allah dalil. sudah melebihkan sebagian yang lain. Jadi jangan kita iri kepada orang lain itu, tapi kita minta bermohon kepada Allah untuk diberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian satu lagi, walaupun sudah kita selesai menghafal ini, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Seperti pada firman Allah, Quran Surah Toha ayat 124, yang disitu katanya, kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Riyadi, umur 15 tahun, asal dari Pariaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran 30 juz di Mahat Tafakuh ini. Motivasi dari saya ialah kesulitan dalam menghafal itu terkadang berasal dari diri sendiri. Masya Allah. Kadang karena belum dicoba atau belum terbiasa. Langkah awal yang harus kita lakukan ialah
mencoba. Jika berhasil, syukuri, dan jika gagal, sabari dan coba lagi. Karena keberhasilan itu berasal dari sebuah kegagalan, yang mana kita belajar dari sebuah kesalahan kita dan belajar dari sebuah kekurangan kita, dan kita jadikan kekurangan kita itu sebagai kelebihan dari diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukuri dan sabari. Ada salah kata, mohon Ada kata dimaafkan. baru, sabari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabil Ashraf, asal saya dari Jambi. Usia 15 tahun, alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Mahat Tafaqquh ini. Kesan saya saat pertama kali saya berada di sini, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang mempunyai kesempatan, memiliki keinginan dan diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang mulia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya untuk teman-teman di luar sana, mari kita kuatkan niat dan tekad kita untuk menghafal Al-Qur'an. Karena manusia yang terbaik bukanlah manusia yang memiliki harta kekayaan yang banyak dan bukan juga manusia yang memiliki jabatan yang tinggi, tapi manusia yang terbaik yang mana di dalam hadis disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya, sebaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan pesan saya untuk teman-teman yang sedang menghafal, hafalkanlah Quran dengan cara berlari. Jika tidak bisa dengan cara berlari, maka hafalkanlah Quran dengan cara berjalan. Jika tidak bisa menghafal Quran dengan cara berjalan, maka hafalkanlah dengan cara merangkak. Intinya, sesulit apapun prosesmu dalam menghafal, jangan berhenti. Karena ini masalah surga dan kemuliaan di akhirat nantinya. Dan satu lagi teman-teman harus ingat, bagi para penghafal Al-Quran, kehilangan hafalan merupakan patah hati terbesar. Jadi cukup kehilangan hafalan yang membuat hatimu patah. Jangan sampai hatimu patah karena sebuah harapan yang tak berwujud kenyataan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini layak memimpin pesantren ini. Wabarakatuh. Kalau kita buka cabang beliau ini jadi Pak Kiai nanti. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rizky Permata Arija, umur 15 tahun, asal dari Siak Sri Indrapura. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz selama di Mahat Tafaqquh ini. Kesan saya di tempat ini ialah tempatnya nyaman, asri, dan suasana yang berbeda dari tempat-tempat yang pernah saya datangi sebelumnya. Jadi pesan-pesan dan motivasi saya buat teman-teman ialah, engkau menginginkan sebongkah emas tetapi engkau tidak ingin berusaha mendapatkannya, maka itu akan menjadi angan-angan untukmu. Masya juga Allah. Al-Quran, engkau menginginkan Al-Quran tetapi engkau tidak ingin berjuang bersamanya, maka itu akan menjadi angan-angan untukmu untuk menjadi seorang hafiz Quran. Jadi teman-teman, ketika engkau Ini hebat-hebat ini. mempunyai Luar cita-cita yang biasa. besar, maka harus memiliki semangat yang besar, tekad yang kuat, dan doa yang khusyuk. Dan ketika engkau memiliki kesusahan dalam menghafal, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan pesan terakhir saya buat teman-teman ialah hargai waktu. Karena pepatah pernah mengatakan, Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan mau menunggu. Masya Jadi cukup Allah. sekian dari saya. I'm sorry for my mistake, everybody. Oh, bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi meskipun di Lubuk Sakat bahasa Inggris. Kita ada acara Khatmil Quran bil Ghaib, yaitu baca Quran 30 juz oleh para peserta mutkin, dimulai dari malam Ba'da Isya 30 juz sekali duduk, selesai di malam esoknya 30 menit. Jadi suasana di sini suasana riuh para penghafal Al-Quran. Maka tanam-tanaman di sini yang tumbuh dibacakan Al-Quran 30 juz. Di belakang sana ada mentimun, bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada pitulo. Nah, ini dibacakan Al-Quran dan itu yang dimakan oleh anak-anak kita. Berkah, insya Allah. Sekarang yang akhwat pula. Meskipun satu hamparan, tapi mereka ini tak pernah bertemu, tak pernah ada perjumpaan. Para akhwat ini tak kalah kehebatannya dengan para ikhwan. Mereka berjuang, di sini ada saung, ada gedung utama.
لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 30 juz. Alhamdulillah. Soleha, umur 14 tahun, asal Pekanbaru. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah telah dapat menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di Mahtafaku ini. Motivasi dari saya untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat, istiqomah, jangan menyerah, dan jangan merasa terbebani dengan Al-Quran, karena Al-Quran bukan suatu beban, namun ia adalah suatu keistimewaan. Dan jangan lupakan juga tekad, karena barang siapa yang mempunyai tekad yang terparikat dalam semangat, insya Allah akan mudah melewati suatu hari dengan hebat. Masya Dan dari Allah. saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan merasa terbeban dengan Al-Quran. Wah, itu penting sekali. Ini syahdu ini tak dibuat-buat ya. Ini memang spontan, yaitu puncak dari perjuangan menghafal Quran. Pada waktu khatmul Quran itu selesai 30 juz. Oh, itu syahdu sekali. Layaklah untuk memasangkan mahkota ke kepala orang tua di dalam surga. Wabarakatuh. Nama saya Anissa Cayati, umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Inhu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Mahtafaku ini. Motivasi untuk semuanya, jika Al-Quran adalah mulia dan menghafalnya adalah kemuliaan, maka untuk menjadi mulia tidaklah bisa dicapai dengan cara yang biasa saja, sangat perlu perjuangan. Kemuliaan itu dicapai dengan keyakinan. Maka dari itu, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa segala perjuangan akan segera berujung pada keberhasilan. Semakin sulit sebuah perjuangan, semakin indah saat mencapai keberhasilan. Keberhasilan ada di depan mata. Rela dengan usaha dan doa. Terus semangat, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustazah. Assalamualaikum Ustazah kita. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Amanda Dinanti, umur saya 18 tahun, saya berasal dari Infu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan Quran 30 juz di Mahtafaku ini. Dan saya untuk semuanya, perbaikilah hubungan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber dari segala kebaikan. Jika kamu telah yakin hubungan denganku telah dekat, maka yakinlah segala kebaikan akan menghampirimu. Dan tetap istiqomah bersama Al-Quran, sampai kelak itu lelah mengikutimu. Dan ingat, menghafal itu adalah bentuk cinta, dan wujud itu adalah bentuk istiqomahan. Sekian dari Yang saya. akhwat langsung dibina oleh Umi. Ini kegiatan di sore hari. Badan mesti digerakkan, karena lama duduk bisa membawa. Tak tahu dari mana dapat balon-balon. Ini sore-sore hari ada waktu istirahat, digunakan dengan berolahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zakiatul Ulia Seprin, umur 18 tahun. Saya berasal dari Indragiri Hulu. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Mahtafaku ini. Pesan saya buat teman-teman yang sedang berjuang, harus semangat dalam menghafal, karena menghafal itu butuh kesabaran dan cinta yang setia. Ibarat ziyadah itu cinta dan murojaah itu adalah setia. Jadi kalau misalnya kalian mau ziyadah tapi nggak mau murojaah, sama aja cinta tapi nggak setia. Ini pengalaman nampaknya. Sama Al-Quran. Bukan kita yang lupa sama Al-Quran, tapi kita yang dilupakan sama Al-Quran. Pengalaman dengan Quran. Jangan berdoa menjadi penghafal Al-Quran, tapi berdoalah menjadi ahlul Quran, karena begitu banyak penghafal Al-Quran tapi hafalannya cuma sampai di kerongkongan. Jiwa dan hatinya jauh dari pengamalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmadani Fitri, umur saya 23 tahun. Saya dari Rokan Hilir, Kubu Salam. Alhamdulillah saya sudah selesai
menyantarkan hafalan 30 juz di Ma'had Tafakuh ini. Kesan saya di Ma'had Tafakuh ini, Masya Allah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semoga pondok Ma'had Tafakuh ini kedepannya berjaya dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya yang sedang berjuang menghafal Al-Quran, semangat terus dan istiqomah. Menghafal Al-Quran itu haruslah dibarengi dengan ilmu agama, pokok-pokok ilmu agama, yaitu pokok-pokok ilmu akidah, pokok-pokok ilmu akhlak, pokok-pokok ilmu fikih, agar terlahir generasi benar akidahnya, sah ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, sekarang kami ada guys pula. Ini pembawa acara khusus ini. Ini adalah hari selingan kita. Satu hari kita keluar dari pondok ini untuk bersenang-senang di satu pantai. Wah, ini dia bintang filmnya ini. Ini macam film India. Di mana ini? Di Pulau Cinta, dekat sini saja. Satu hari bersenang-senang supaya refresh, kembali segar. Ini SOP-nya dari pusat, yaitu ada satu hari yang kita bawa keluar para peserta. Masya Allah. Di sana rupanya banyak juga ada permainan-permainan air. Ini agak mencabar ini, menantang ya. Semuanya ke sana. Tim supportnya pun juga ke sana. Ramai. Bawa makan siang ke sana, di sana makan bersama. Selesai makan, baru balik lagi ke pondok. Nah, ini slow motion. Gimana? Mau ke sana lagi? Angkatan 30. Insya Allah. Nah, ini yang akhwatnya. Tempatnya kita pisahkan. Mereka tidak bersama satu. Biasanya dengan kawan-kawan ini suasananya berbeda. Kalau dengan keluarga lain, dengan kawan-kawan lain lagi. Sesama penghafal Quran, dia lain lagi suasana. Kita sewa 12 saung, kita sewa di sana. Pulau Cinta, cinta kepada Al-Quran. Oke teman-teman, cukup sekianlah perjalanan kami. Oh, ini pembacaranya. Sampai jumpa di angkatan ke-30 dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow IG Karantina Tahfiz Riau, dan jangan lupa pula untuk subscribe. Aduh, berat betul. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah dia sekilas kenangan kita di sini. Maka kami berharap mudah-mudahan apabila nanti berangkat pergi dari sini, maka tinggallah kami di sini, doakan kami terus. Doa dari para peserta dan orang tua sekalian sangat kami harapkan supaya kami tetap bersemangat di sini. Karena setiap hari kami di sini saja tak tahu entah sampai kapan kami di sini. Maka doa dari kita semua sangat kami harapkan sehingga kami dapat istiqomah dalam usaha amal yang kami telah pilih ini, yaitu bersama dengan para penghafal Al-Quran, bersama dengan keluarga Allah. Mudah-mudahan inilah yang akan kita banggakan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan dan motivasi yang diberikan, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi penguat untuk kita semuanya.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Qur'an Nasional Cabang Riau angkatan 29. Hamilul Qur'an liwa'ul Islam Kalamullahu huwal Qur'an Ahlul Qur'an Ahlullah Khasmul Qur'an Aduwullah La yaqra'uhu illa al-muslimun La yaqra'uhu illa al-muslimun La yaqra'uhu illa al-muslimun إلا المسلمون المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سهلنا في حفظ القرآن وفي مراجعة حفظ القرآن وفي فهم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penyerahan syahadah kepada wisudawan dan wisudawati karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan 29. Kami mohon kesediaan Ustadz dan ditemani oleh Kang Ali untuk memberikan ijazah untuk maju ke depan. Nabil Ashraf bin Haji Aris dari Jambi. Muhammad Fatur Rahman Ar-Razi bin Zulkifli dari Pekanbaru. Vito Moreno Siregar bin Hendrik Arianto Siregar dari Pekanbaru. Muhammad Rafi Nur Falak bin Dahnil dari Rokan Hulu. Zaki Muhtadi Wijaya bin Surya Edi dari Pekanbaru. Syamsuryadi bin Syamsurizal dari Pariaman. Rizky Permata Arija bin Rianto dari Siak.
Ridwan Alwi bin Aswad bangun dari padang sedimpuan. Muhammad Hasbi Hasidiki bin Muhammad Safari dari Kampar. Muhammad Afiq bin Zul Amri dari Pekanbaru. Ilham Andika Putra bin Haji Makrum dari Pekanbaru. Hikmal Aufa Rahman bin Lukman Syah Badu dari Kampar. Qadri Islami bin Abdul Muiz dari Kuantan Singingi. Khairil Hamdi bin Kismalik dari Medan. Muhammad Ihsan Atris bin Atan dari Indragiri Hulu. Khalid bin Hasan dari Karimun. Naufal Dwi Darmawan bin Jumadi dari Siak. Wisudawati Akhwat. Amanda Dwi Nanti binti Isnan Suwanto dari Indragiri Hulu. Anissa Cahyati binti Nasihin dari Indragiri Hulu. Mar'atus Soleha binti Muhammad Qasim dari Pekanbaru. Zakiyatul Uliya Seprin binti Sepriyadi MA dari Indragiri Hulu. Ramadhani Fitri binti Asri dari Rokan Hilir. Siti Ardianti binti Edi Sutekno dari Pelalawan. Senadilla Lorenza binti Abidin dari Indragiri Hilir. Zakiyah Zaharani binti Henryson dari Pekanbaru. Immah Waddah binti Syahruddin Batubara dari Pekanbaru.
Zaskia Nauli Aristi binti Arisman dari Kuantan Sengingi. Asmita binti Undang dari Pelalawan. Rini Maharini binti Ahmadi dari Indragiri Hilir. Cahaya Putri Lusnia binti Edi Yasmen dari Rokan Hulu. Isma Ummu Khair binti Kismalik dari Medan. Ziyadatul Ilma SIP binti Muhammad Nazir SPDI dari Pekanbaru. Anjeli Tria Putri binti Sumari dari Kampar. Syifa Zahara binti Syamsurizal dari Pekanbaru. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami mohon untuk tetap berdiri. Hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Mudir Karantina Tahfiz Al-Quran, Ustaz Azrian Shah Al-Hafiz. Kami persilakan. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, kami persilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan baik bagi para peserta karantina maupun para orang tua berpisah selama 35 hari, mengizinkan dan mendoakan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan, perasaan, waktu, pikiran, berpisah dengan putra-putri kita tercinta untuk menghafal Al-Quran. Maka izinkan kami mengundang ayah dan ibunda dari ananda-ananda kami yang telah berhasil menyelesaikan setoran hafalannya 30 juz di angkatan ini. Kami panggil, kami undang orang tua dari Ananda Amanda Dwinanti untuk maju ke atas panggung. Ayah dan bunda dari Anissa Cahyati, ayah dan bunda dari Mar'atus Solihah, ayah dan bunda dari Zakiyatul Ulia, ayah dan bunda dari Ramadhani Fitri, dan ayah dan ibunda dari Siti Ardianti. Bukanlah hal yang gampang berpisah dengan anggota keluarga, meskipun berpisahnya adalah untuk menghafal Al-Quran. Maka setiap pikiran, setiap pengorbanan, setiap waktu, setiap doa di dalam tahajud yang dilayangkan oleh orang tua kepada Ananda, maka patutlah mendapatkan hasil kelak di akhirat. Namun pada kesempatan kali ini kami mengundang kepada ayah dan bunda dengan putra-putri yang telah selesai menyetor hafalan 30 juz untuk naik ke atas panggung. Dan kami panggil kepada ananda kami Amanda untuk mengambil mahkota dan memasangkan kepada ibunda tercinta. Kami panggil kepada Ananda Anissa, kepada Ananda Mar'atus Solihah, Zakiyatul Ulia, Ramadhani Fitri, dan Siti Ardianti. Adalah kelak Allah berikan keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran untuk memasangkan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya di surga kelak. Maka pada kesempatan kali ini ananda kita memasangkan mahkota kepada ibunda tercinta sebagai bukti kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terukur. Silakan dipasangkan. Minta doa kepada ibunda, minta restu dari ibunda. Berikutnya kami undang orang tua dari ananda kami Nabil Ashraf, orang tua dari ananda kami Vito Moreno, orang tua dari ananda kami Syamsuryadi, orang tua dari ananda kami Rizki Permata Arija, dan orang tua dari ananda kami Ridwan Alwi untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Sekali lagi kami undang kepada orang tua dari ananda kami Nabil Ashraf, orang tua dari ananda kami Vito Moreno Siregar, orang tua dari ananda kami Syamsuryadi, orang tua dari ananda kami Rizki Permata Arija, dan orang tua dari ananda kami Ridwan Alwi.
Orang tua dari Anda kami Samsuryadi, sudah? Orang tua dari Anda Samsuryadi. Orang tua dari Anda kami Rizky Permata. Orang tua dari Anda kami Ridwan Alwi. Orang tua dari Ridwan Alwi. Oh, tidak datang, Masya Allah, dari Sumatera Utara. Kami mohon mungkin kesediaan Ustadz Idris Ahmad untuk mewakili orang tua dari Ananda kami Ridwan Alwi. Kami panggil Ananda kami Nabil Ashraf. Kami jemput Ananda kami Vito Moreno Siregar, Samsuryadi, Rizky Permata, dan Ridwan Alwi. Untuk memasangkan mahkota kebahagiaan kepada ibunda tercinta, dan mohon minta doa dan mohon maaf kepada orang tua kita tercinta. Kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di dunia ini tidaklah seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan kelak Allah berikan keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia ini belum sebanding dengan kebahagiaan yang istimewa kelak Allah berikan. Maka apa yang kita saksikan di depan bukanlah akhir dari perjuangan kita. Bagi yang telah selesai menyetor 30 juz, maka perjuangan berikutnya adalah memutkinkan hafalan. Bagi kita yang belum selesai menyetor hafalan 30 juz, maka ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Masih ada waktu, kesempatan, doa orang tua, ridho orang tua, pengorbanan dari orang tua, dan tentunya kita sebagai putra-putri terus berjuang untuk menghafal Al-Quran. Kepada wisudawan ikhwan kami persilakan untuk kembali ke kursi belakang. Kepada Bapak Ibu yang di atas panggung kami mohon untuk bersabar tetap di atas panggung. Kepada wisudawati, peserta akhwat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya, menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Kepada wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur kami padamu. Karena rahmat-Mu kami di sini bersama Al-Quran. Karena ridho-Mu kami di sini berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Wahai Kitabullah, karenamu kami mendapat syafaat di akhirat kelak. Wahai Kalamullah, karenamu kami akan pasangkan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Wahai ayah, bunda, penghafal Al-Quran adalah impian kami sebagai tanda bahwa Engkau sangat kami cinta. Maafkan kami selalu membuatmu sedih, selalu membuatmu menangis. Sering tak kami dengarkan ucapanmu, sering tak kami pikirkan perasaanmu. Ayah, bunda, maafkan kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu, doamu, dan juga ridhomu. Semoga kita bisa bersama di surga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhoi hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Ini tiba saat kita berpisah, satu bulan jadi kenangan, satu bulan bersama Al-Quran. Semoga istiqomah. Baik, kepada seluruh peserta, datangi orang tuanya masing-masing. Silakan untuk menemui orang tua yang ada di belakang. Yang orang tua yang masih ada di depan, silakan temui. Naik ke atas panggung, silakan. Kepada wisudawan dan wisudawati, temui ayah kita, temui ibu kita, temui abang kakak kita, temui kakek nenek kita yang hadir. Minta doa kepada mereka, minta restu kepada mereka, minta maaf kepada mereka. Silakan temui orang tua masing-masing. Silakan temui keluarga kita yang hadir. Minta maaf kepada mereka, minta doa kepada mereka, minta ridho kepada mereka. Bagi wisudawan dan wisudawati yang keluarganya tidak hadir, silakan temui muhafiz dan muhafizohnya. Silahkan temui ustaz-ustazahnya. Silahkan temui umi, temui ustadz, temui siapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Minta doa dari mereka, minta restu dari mereka, minta maafkan dari mereka. Mungkin ada abang kita, mungkin ada kakek kita, mungkin ada keluarga kita yang lain. Silahkan temui. Minta ridho mereka, minta doa mereka. Insya Allah, mudah-mudahan perjuangan ini belum selesai. Perjuangan ini justru baru dimulai. Kepada Bapak Ibu yang di atas panggung,
kami persilakan. Bila ingin turun ke bawah, kami persilakan. Kepada Bapak Ibu yang di atas panggung, bila ingin turun ke bawah, kami persilakan. Terima kasih Bapak. Silakan temui keluarga yang hadir, mungkin ada paman kita yang hadir. Minta doa dari keluarga kita, minta doa dari sahabat-sahabat kita. Mungkin bisa jadi sahabat kita sudah tidak lagi bergabung di angkatan berikutnya. Bisa jadi sahabat kita sudah tidak lanjut di angkatan ke-30. Bisa jadi kita pun juga tidak melanjutkan di angkatan berikutnya. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup acara kita dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustadz Islah Ramadan Pangianto. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita menutup doa dengan doa ini, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali terlebih dahulu. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Islah Ramadan Pangyanto. Apa yang telah kita munajatkan kepada Allah mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Qur'an Nasional Cabang Riau angkatan ke-29 hari ini. Namun sebelum kami tutup acara kita pada hari ini, ada 3 pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah insyaallah di dalam libur 1 pekan ini karantina tahfiz juga membuka program karantina bahasa Arab. Jadi bagi Bapak Ibu, bagi adik-adik para peserta karantina tahfiz Al-Quran yang ingin melanjutkan ke program karantina bahasa Arab selama sepekan ini, dimulai hari Selasa besok, lusa ya, kemudian selesai hari Sabtu ya, yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Wandi Bustami LCMA. Beliau alumni dari Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga didampingi oleh Ustadz Muhammad Karim LC. Beliau alumni dari Yaman. Alhamdulillah insyaallah program karantina bahasa Arab ini dimulai hari Selasa hingga hari Sabtu pagi, kemudian sampai siang, siang sampai sore, kemudian sorenya istirahat, dan kemudian malamnya lebih banyak kepada latihan-latihan ya, acara yang bebas. Yang kedua, kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah tafakuh selain daripada program karantina tahfiz, sekarang juga kita sudah jalan tahun kedua SMP tahfiz, SMP tahfiz, SMP tafakuh, SMP tahfiz berbasis akhlak. Kalau Bapak Ibu lihat di surau kecil belakang ini, pakaian putih-putih di atas, mereka adalah santri-santri kelas 7. Nah ya, jadi baru masuk mereka santri kelas 7 berjumlah 30 orang. Santri kelas 8 masih mengikuti pelajaran, dan sengaja santri kelas 7 kita hadirkan di sini untuk melihat prosesi wisuda ini, biar mereka bersemangat ya untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah santri kelas 8 kita yang mereka belum setahun offline di pondok ini, ada yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan SMP Tafakuh ini di tahun ketiga besok, di angkatan berikutnya terus untuk
istiqomah melahirkan para penghafal Al-Quran. Insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, diantaranya juga tafakuh membuat program wakaf Al-Quran, baik itu wakaf Al-Quran secara fisik maupun wakaf secara ilmu. Alhamdulillah terus kita bergerilya ke daerah-daerah. Kalau di Rohil sampai kita ke Pulau Halang, jadi nyebrang ke pulau lagi. Kita juga pergi ke Sumatera Barat sampai ya, dan daerah-daerah yang kalau lihat videonya itu sampai mobilnya terpuruk. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta dalam program wakaf Al-Quran ini, baik itu berupa mushaf Al-Quran ataupun support yang bisa diberikan, silakan nanti mengunjungi stand tafakuh yang berada di sisi kiri kami. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita korbankan mendapatkan balasan besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.